Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Irviani, NIM 18053094, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Dara Irviani, dan teman saya, Latifatul Rifda Nur Aziza, akan menyampaikan tentang materi konsep dasar, proses, dan ruang lingkup dari administrasi pendidikan. Ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu adalah tentang profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini pengertian profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sanusi, profesi itu adalah jabatan yang memiliki fungsi dan signifikan untuk menentukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti kemampuan dan kejurusan. Sedangkan menurut Ari Kunto, profesi pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Hal ini tidak lain karena posisi pendidikan yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Sedangkan pendidikan merupakan unsur dominan dalam suatu proses pendidikan, sehingga kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh kualitas pendidik dalam menjalankan suatu peran dan tugasnya di masyarakat. Selanjutnya yaitu adalah pengembangan profesi tenaga kependidikan. Pengembangan profesi tenaga pendidik dan kependidikan pada dasarnya hanya akan berhasil dengan baik apabila dampaknya menumbuhkan sikap inovatif. Sikap inovatif ini akan makin memperkuat kemampuan profesional tenaga pendidik. Ini menurut Profesor Idochi diperlukan 7 pelajar guna mendorong tenaga pendidik bersikap inovatif serta dapat melakukan inovatifnya. Pelajaran itu yang pertama itu adalah belajar kreatif. Yang kedua, belajar seperti kupu-kupu. Yang ketiga, belajar keindahan dunia dan indahnya jadi pendidik. Yang keempat, belajar mulai dari yang sederhana dan konkret. Yang kelima, belajar dari rotasi kehidupan. Dan yang keenam, belajar koordinasi dengan orang profesional. Dan yang ketujuh, belajar dari luar dengan kesatuan pikiran. Belajar kreatif adalah belajar dengan berbagai cara untuk mendapatkan pengetahuan baru. Sedangkan belajar kreatif menuntut upaya-upaya untuk terus mencari, dan dalam hal ini tercermin pada kupu-kupu amat penting. Mengingat kupu-kupu pada selalu peka dengan sari yang ada pada bunga serta berupaya untuk mencari dan menjangkaunya. Yaitu, tenaga pendidik dan kependidikan mempunyai tugas yaitu pembinaan karir, peningkatan mutu guru, koordinasi perlindungan hukum tenaga kependidikan, dan koordinasi penyelenggaraan penataan. Di sini menurut Dedi Suryapadi, untuk menyelenggarakan tenaga kependidikan dan pendidik mempunyai fungsi yang pertama, pelaksanaan dan evaluasi keadaan guru dan tenaga kependidikan lainnya menurut jenis dan jenjang pendidikannya. Yang kedua, pelaksanaan analisa kebutuhan, penempatan, pemerataan tenaga kependidikan antar kabupaten dan kota. Dan yang ketiga, penetapan bahan kebijakan teknis, peningkatan mutu dan karir tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang keempat, penyusunan dan perencanaan pembinaan karir guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, peningkatan mutu dan profesi guru lewat program penyertaan. Yang keenam, pelaksanaan penilaian prestasi tenaga kependidikan berdasarkan penetapan angka kredit jabatan fungsional. Yang ketujuh, penyusunan pedoman dan pelaksanaan pemilihan guru teladan. Yang kedelapan, penyusunan dan penyelenggaraan program standarisasi atau kompetensi tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah konsep dasar administrasi pendidikan. Di sini pengertian dari administrasi pendidikan itu sendiri yaitu yang pertama itu pengertian administrasi pendidikan menurut Daryanto. Administrasi pendidikan yaitu adalah tingkat mengkoordinasikan perilaku manusia dalam pendidikan agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif. Sedangkan menurut Dadang Suhardan, administrasi pendidikan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari usaha kerjasama dengan melibatkan segala sumber daya yang ada untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan pengertian di atas, yaitu administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, dan mengarahkan atau mengatur semua kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini menurut Siagian, unsur pokok administrasi itu terbagi atas 4. Yang pertama,
adanya sekelompok manusia, paling sedikit itu 2 orang. Yang kedua, adanya tujuan yang akan dicapai secara bersama. Yang ketiga, adanya tugas atau fungsi yang harus dilaksanakan. Dan yang terakhir, adanya peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Rifdanur Azizah, NIM 18053047. Kali ini saya akan meneruskan penjelasan makalah dari kelompok 1, yaitu tentang fungsi dan atau proses administrasi pendidikan. Jadi administrasi itu pendidikan memiliki fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian, pelaporan, penganggaran, pergerakan, pengawasan, dan penilaian. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Administrasi itu sangat memerlukan perencanaan atau planning, karena perencanaan ini bertujuan untuk merumuskan, memilih, dan menetapkan apa saja aktivitas-aktivitas sumber daya yang akan dilaksanakan dan mungkin yang akan digunakan di masa datang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Lalu ada beberapa manfaat perencanaan yang itu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi penyesuaian pada masalah-masalah utama, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, dan menghemat waktu, usaha, dan dana. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Jadi yang kita ketahui yaitu pengorganisasian merupakan kegiatan di mana aktivitasnya itu berisi tentang penyusun dan membentuk hubungan kerja antar pribadi atau kelompok sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam menempuh tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, lalu yang ketiga ada staffing atau kepegawaian. Fungsi yang ketiga adalah kepegawaian. Jadi setara dengan fungsi-fungsi sebelumnya, kepegawaian mempunyai fungsi yang sangat penting di mana kepegawaian adalah pengisian suatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Yaitu yang keempat ada directing atau pengarahan. Pengarahan yaitu sebagai penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap pratugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Nah, hal-hal yang penting di dalam fungsi pengarahan ialah bagaimana kepemimpinan berjalan berperan besar untuk memotivasi dan tentu saja mengarahkan dan mendorong kepada setiap orang yang ingin memimpin untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan kapasitasnya. Lalu yang kelima ada coordinating atau pengkoordinasian,
yaitu merupakan rangkaian aktivitas yang menghubungkan, menyatu, padukan, dan menyelaraskan orang-orang dan pekerja. Nah, koordinasi itu dapat diwujudkan dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu konferensi atau pertemuan lengkap yang mewakili unit kerja. Pertemuan berskala untuk pejabat tertentu, pembentukan panitia gabungan jika diperlukan. Lalu yang keenam ada budgeting atau penganggaran. Nah, ini nih kalau penganggaran itu tuh kan pasti kita membahas tentang pembiayaan, ya kan. Nah, jadi pembiayaan adalah kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Nah, pembiayaan sekolah misalnya, kegiatan mendapatkan biaya serta mengolah anggaran pendapatan dan belanja pendirian pendidikan. Nah, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan itu adalah perencanaan tentang biaya yang akan diperlukan, di mana dan bagaimana itu dapat diperoleh atau diusahakan, bagaimana penggunaannya, siapa yang akan melaksanakannya, itu sangat perlu diperhatikan sekali. Motivating atau pergerakan. Lalu ada controlling atau pengawasan. Tentu saja nih kegiatannya itu kegiatan yang dilakukan agar perilaku personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi ya. Jadi harus ada yang melihat gitu bagaimana kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana atau apakah kegiatan-kegiatan itu sudah sesuai apa yang di-planningkan tadi. Lalu yang terakhir ada evaluating atau penilaian. Jadi ada evaluating ini kita tuh udah untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan tadi. Jadi materi yang terakhir yaitu tentang ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, jadi secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu terdiri beberapa 10 macam ya. Jadi ada administrasi kurikulum, yaitu meliputi pembukuan dan pendataan jumlah mata pelajaran yang diajarkan, waktu tersedia, jumlah guru peserta pembagian jam pelajaran, habis itu kalender pendidikan, program semester, evaluasi dan program tahunan. Lalu ada administrasi ketenagakerjaan pendidikan atau kepegawaian, itu meliputi kumpulan surat lamaran dan penerimaan pegawai, mutasi, surat keputusan, surat tugas, bekas-bekas tenaga pendidikan, daftar umum kepegawaian. Yang C, administrasi kesiswaan, meliputi organisasi dan perkumpulan murid, masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. Yang D, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, itu meliputi buku perencanaan pengadaan barang, buku pembagian dan penggunaan barang, buku perbaikan barang dan lain-lain. Administrasi keuangan atau pembiayaan pendidikan meliputi keuangan pendaftaran mahasiswa baru, gitu-gitu, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, SPP dan lain-lain. Lalu administrasi perkantoran itu meliputi surat masuk, surat keluar, buku tamu, buku-buku penting terkait penyelenggaraan pendidikan. Lalu administrasi unit-unit penunjang pendidikan meliputi bimbingan konseling atau BK, UKS, pramuka, olahraga, kesenian. Administrasi layanan khusus pendidikan meliputi konsumsi, layanan antar jemput gitu, bimbingan khusus di sekolah. Administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah meliputi perencanaan tata tertib dan penanaman di sekolah, jadwal penjaga, jadwal kebersihan gitu. Lalu administrasi hubungan dalam masyarakat,
Jadi meliputi hasil kerjasama, program-program humas, dan sebagainya. Jadi, administrasi pendidikan itu mempunyai peran penting dalam pengembangan dan kemajuan dalam dunia pendidikan, sehingga arah untuk merealisasikannya suatu prestasi yang sangatlah mudah dicapai.